Untuk ide awalnya itu kita Karang Taruna itu kan sebenarnya pihak desa itu udah punya lapangan mas, lapangan desa dari 2010 itu kan sisa dari pembangunan Untap yang tetap. Nah tapi kultur lapangan itu kan masih belum bagus dan miring. Itu 2019 akhir bulan Oktober itu kita mengajukan pengelolaan ke pemerintah desa, dan di situ kita disetujui mengelola untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu kita mengajukan permohonan ke Petro untuk menggunakan dana CSR-nya untuk membangun sisi lapangan. Dan sebelum dibangun itu memang sudah ada bangunannya, ya baik berupa tribun penonton, talut dan pagar sisi barat. Itu dari desa menggunakan dana desa dan BKK. Untuk rencana anggarannya kita menghabiskan sekitar 1 miliar total. Untuk bangun apa aja yang di sini? Yang di sini? Nantinya akan kita bangun ruang ganti, kafe, tempat parkir, dan lampu lapangan. Kalau yang sudah ada ini? Yang sudah ada ini lapangan mini soccer 1, terus lapangan futsal standar 1, sama lapangan voli. Berapa lama mas Pembangunannya? ya? Pengerjaan pembangunan sekitar 5 bulan. Yang untuk ini sama jogging tracknya, karena 5 bulan itu kita terkendala di COVID. Ketika COVID dana dari CSR itu sementara di stop dulu. Oh gitu. Kalau untuk ini rumput sendiri menggunakan rumput apa sih mas? Sosia, kita menggunakan rumput sosia. Itu dari mana? Dari Merapi Golep. Oh, Kita asli rumputnya itu dari mana? Ini kualitas terbaik atau mungkin sedang? Atau sedang. Kalau terbaik itu kan dari luar toh mas. Ini kita mengadopsi dari Merapi Golep. Tapi udah standar. Kalau di Indonesia udah standar. Seperti di stadion Bantul itu kan juga sama. Terus di Mandala itu kan juga sama. Ada ini standar nasional ya? Iya, standar nasional, iya. Mas, ini kan terletak di lereng Merapi ya. Apa alasannya kenapa memilih tempat ini untuk dijadikan sarana olahraga seperti ini? Iya. Di sini dijadikan sarana olahraga karena memang tempatnya itu kan dingin, Mas. Kalau tempat iklim dingin itu kan biasanya memang bagus untuk tempat olahraga. Dan juga kita juga memilih sini karena memang kita keterbatasan lahan. Kalau kita mau menggunakan tanah khas desa yang lainnya, itu kan tanah khas desa yang lainnya itu kan berada di daerah pinggir. Yang paling strategis itu memang hanya di sini. Jadi memang kita pilih yang di sini. Kalau sini berapa kilo mas dari puncak? Ini kalau dari puncak sekitar 15. 15. Ya, 15. Jadi mas di sini masih tergolong aman ya? Iya, masih KRB 2. Masih aman. Ini luasnya berapa mas? Ini luasnya sekitar 70 kali 70 meter. Berarti ini baru jadi ya mas ya? Apa sudah sempat klub yang memakai sini? Ini untuk dipakai udah 2 kali mas. Kemarin Sabtu sama Minggu. Itu Dipakai? Iya, kita dari Karang Taruna memang harus kita sewakan karena memang untuk operasionalnya ini kita memang butuh. Jadi yang dari CSR itu tidak untuk operasional perawatan lapangan tapi untuk pembangunannya saja. Dan perawatan itu diserahkan ke Karang Taruna. Biaya perawatannya berapa sih mas? Sebulan itu sekitar 5 juta sampai 6 juta. Itu untuk potong, pupuk, terus obat, sama siram, itu air itu sekitar 5 sampai 6 juta. Mas, ini mengadopsi dari mana? Pengen bikin kayak gini itu mengadopsi alam dari luar negeri atau dari mana atau dari Eropa? Gitu. Inspirasinya? Inspirasinya kita melihat dari Eropa mas. Di Eropa itu kan ada toh satu komplek olahraga itu di pegunungan itu di situ ada beberapa lapangan gitu kan. Kita mau adopsi dari sana. Di Eropa ya. Kalau ide awalnya gimana sih mas? Bisa terus? Untuk dari ide awal itu kan kita dari teman-teman Karang Taruna itu kan
dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dulu pertama cuma mau bangun untuk lapangan mini soccer. Akan tetapi kan kita masih ada kelebihan ruang. Nah, di kelebihan ruang itu nanti terus ada usulan, ya udah kalau gitu sekalian aja kita bangun lapangan futsal dan lapangan voli. Jadi di situ besok memang jadi sport centernya Keboharjo gitu. Yang membedakan ini dengan tempat lain apa kira-kira? Yang membedakan adalah pertama iklim ya Mas, cuacanya dingin. Yang kedua di sini ada beberapa lapangan Mas. Satu mini soccer, terus futsal, volley dan jogging tracknya. Itu yang membedakan. Dan ini sesuai standar internasional, ukurannya kan sesuai standar. Itu yang membedakan. Kalau di tempat lain mungkin lapangan hanya untuk lapangan sepak bola. Dan itu pun kita juga nggak tahu rumput dan standar enggak. Kalau ini udah standar semuanya, dari perasapan juga bagus. Untuk harapannya sendiri Mas dengan adanya sport center ini terkait pembinaan olahraga di sini seperti apa? Untuk terkait pembinaan, kita berharap nanti bibit-bibit muda dari daerah Cangkriang itu bisa berkembang bagus Mas. Jadi kita kepingin nanti ada lah 1, 2 atau 3 nanti yang bisa bermain di klub profesional. Dan kita juga punya program Mas, dari keuntungan dari penyewaan lapangan ini nanti kita kembalikan lagi ke masyarakat dengan program kita membangun sebuah sekolah sepak bola. Jadi pembinaan dari sejak usia dini jadi? Iya, usia dini. Dari umur berapa Mas? Dari SD sampai nanti SMA. Mas biaya sewanya sini sekali pakai berapa Mas? Untuk lapangan mini soccer itu kalau sore itu 1 juta, kalau pagi itu 800, dan untuk futsal itu 500 untuk sore dan pagi 300.000. Berapa jam? Per jam? 2 jam, 2 jam permainan, iya. 2 jam permainan. Jadi sewanya kita sudah tanya-tanya ke tempat lain. Memang kalau tempat lain itu kan memang agak mahal karena memang lapangannya standar. Tapi ini kan mini soccer, jadi kita udah. Ada harapan timnas bisa latihan atau TC di sini? Iya, kita juga punya harapan besok timnas Indonesia maupun klub-klub profesional yang lainnya bisa TC di tempat kami. Siap ya fasilitas? Siap. pendukungnya ya? Iya, siap.